Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat ini sudah beredar luas di kalangan wartawan dan bikin heboh publik karena menyangkut posisi tertinggi kedua di negeri ini. DPR menyatakan hal ini jadi wewenang pimpinan, tapi tekanan dari para purnawirawan jelas bukan sinyal biasa. Apakah ini bentuk kontrol demokrasi yang sehat atau justru manuver politik yang berbahaya? Maka apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI, sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Asta Cita dapat terlaksana dengan baik. Tribunal sidang gugatan ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang pembuktian hari ini, kuasa hukum Gibran, Dadang Herli Saputra, menyerahkan 14 bukti awal untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat, yakni Suban Palal. Suban Palal menggugat Gibran dan juga Komisi Pemilihan Umum KPU RI terkait syarat ijazah yang digunakan Gibran kala maju sebagai calon wakil presiden atau cawapres pada Pilpres 2024 lalu. Di awal dari P1 menyerahkan 14 bukti awal untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat. Peraturan perundang-undangan yang terkait, kemudian ada beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan, kami akan menghadirkan ahli yang berkaitan dengan tata negara untuk menguatkan dalil kita di Kabupaten Riau. Kemudian penggugat ijazah Gibran, Suban Palal, menanggapi santai soal rencana Gibran dan juga KPU yang bakal menghadirkan saksi ahli di persidangan selanjutnya. Suban menyebut keterangan saksi ahli mungkin saja akan mematahkan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun dia berkeyakinan justru keterangan saksi ahli akan menguntungkan pihaknya. Suban pun berharap persidangan selanjutnya yang menghadirkan ahli bisa berjalan lancar. Ia juga mengungkapkan bahwa persidangan hari ini, maksud kami di persidangan hari ini, ia membawa bukti surat telah mengajukan gugatan ke PT UN Jakarta, namun gugatan itu dismisal atau kehabisan waktu untuk digelar, sehingga ia berkeyakinan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dikabulkan oleh majelis hakim dan bisa disidangkan. Lalu analis komunikasi politik Hendry Satrio menyatakan polemik ijazah Gibran ini harus segera diselesaikan karena status Gibran saat ini masih dan sedang aktif menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Berbeda dengan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, dan juga ayah Gibran, yang hingga kini juga masih terus dipersoalkan. Menurut Hendry Satrio, perkara yang menyeret Jokowi tinggal menunggu putusan pengadilan karena status Jokowi sudah tidak aktif menjabat lagi. Sehingga, kata Hansa, polemik ijazah Gibran ini jangan hanya didiamkan saja karena dampaknya bisa berbahaya bagi Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa tim Gibran belum ada tindakan apapun terkait polemik ijazah tersebut. Maka dari itu tidak heran jika kontribusi Gibran sebagai wapres selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini dipertanyakan. Saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Teman-teman, hari ini kita dikagetkan dengan sebuah kabar yang sangat panas dari panggung politik nasional. Ada perkembangan terbaru terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikabarkan surat resminya sudah diterima oleh pihak DPR RI. Tidak main-main, sebanyak 4 jenderal purnawirawan TNI
termasuk Fakhur Razi dan Tisno Sudarto, mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan ini melalui surat tertanggal 26 Mei 2025. Pertanyaan besarnya adalah apakah ini murni bentuk kontrol demokrasi yang sehat atau justru sebuah manuver politik yang cukup beresiko bagi stabilitas negeri. Bukan hanya soal desakan pemakzulan, persidangan gugatan ijazah Gibran juga kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam agenda sidang pembuktian. Tim kuasa hukum Gibran menyerahkan 14 bukti awal untuk membantah dalih-dalih gugatan dari Suban Palai terkait keabsahan syarat ijazah pada Pilpres 2024 lalu. Analisis komunikasi politik Henry Satrio menegaskan bahwa polemik ini tidak boleh dibiarkan menggantung begitu saja tanpa kepastian hukum. Status Gibran yang merupakan wakil presiden aktif membuat tampaknya sangat krusial bagi pemerintahan. Hari ini dinilai berbeda dengan perdebatan tudingan ijazah sang ayah, Presiden ke-7 Joko Widodo, yang saat ini tinggal menunggu putusan hukum di saat beliau sudah tidak menjabat lagi. Publik di media sosial pun terus menyoroti perbandingan kedua kasus ini. Ada yang mempertanyakan transparansi, gelar akademik, hingga aspek administrasi ijazah. Namun, dari sudut pandang proyektif dari hukum, harapan kita bersama sebagai rakyat tentu, satu, yaitu masalah ini harus diselesaikan secara terbuka dan transparan. Jika memang semuanya sah dan sesuai aturan perundang-undangan, tunjukkan bukti resminya. Juga publik mendapatkan kepastian dan polemik ini segera berakhir. Namun, jika ditemukan pelanggaran penegakan hukum atau berdiri tegak tanpa pandang bulu demi menjaga integritas lembaga negara serta marwah institusi kita, bagaimanakah pandangan kalian mengenai dinamika politik ini? Teman-teman, sekarang mari kita melihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Di sini teman kita Muhammad memberikan tanggapannya. Isu pemakzulan dan keabsahan ijazah ini harus benar-benar diusut secara transparan agar publik tidak lagi dipenuhi tanda tanya. Teman-teman kita lanjut, teman kita Safir memberikan tanggapannya yang sangat luar biasa, yaitu ketegasan dari para purnawirawan TNI membuktikan bahwa kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan masih ada. Di sini teman kita Justine juga memberikan tanggapannya. Penegakan hukum harus berada di atas segala kepentingan politik tanpa pandang bulu atau jabatan. Di sini teman kita Aini juga memberikan tanggapannya. Kalau memang ijazah dan persyaratannya lengkap serta sah, tinggal ditunjukkan secara jujur ke publik supaya selesai masalahnya. Di sini teman kita Laras juga memberikan tanggapannya. Jangan sampai ketidakpastian hukum ini mengganggu kinerja pemerintah dalam membangun bangsa. Di sini teman kita Bagas memberikan tanggapannya. Sebagai rakyat biasa, kita hanya ingin kejujuran dan integritas dari para pemimpin negeri ini. Teman-teman kita lanjut, teman kita Bayu juga memberikan tanggapannya. Proses hukum ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini harus dikawal ketat oleh seluruh elemen masyarakat. Di sini teman kita Chelsea juga memberikan tanggapannya. Kepastian hukum itu penting demi stabilitas politik dan ekonomi Indonesia ke depannya. Di sini teman kita Edwin juga memberikan tanggapan yang sangat luar biasa. Adalah institusi pendidikan kita juga perlu dilindungi marwahnya dari segala polemik keabsahan dokumen akademik. Di sini teman kita Arham juga memberikan tanggapannya.
Opini publik semakin liar karena penanganan masalah seperti ini terkesan terlalu berlarut-larut. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Marvel juga memberikan tanggapannya, langkah hukum adalah jalan terbaik daripada terus saling menuding di media sosial. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Chelsea juga memberikan tanggapannya, kita butuh wakil presiden yang fokus bekerja untuk rakyat tanpa dibayangi polemik keabsahan berkas. Di sini teman kita Putra juga memberikan tanggapannya, semoga DPR dan MPR bertindak profesional sesuai dengan wewenang konstitusi yang dimiliki. Di sini teman kita Dharma juga memberikan tanggapannya, mari kita terus kritis namun santun dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Dista juga memberikan tanggapannya, integritas calon dan pejabat publik adalah syarat utama menuju Indonesia maju. Di sini teman kita Fadil Masyar juga memberikan tanggapannya, pembuktian harus menyajikan data dan ahli yang benar-benar independen serta terpercaya. Di sini teman kita Desti juga memberikan tanggapannya, polemik seperti ini menjadi pelajaran berharga untuk perbaikan sistem administrasi pemilu mendatang. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Besti juga memberikan tanggapannya yang sangat luar biasa. Kebenaran pasti akan terungkap jika majelis hakim bekerja secara objektif dan independen. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Arta juga memberikan tanggapannya, persatuan bangsa harus tetap dijaga di atas segala pengolakan dan dinamikan politik yang ada. Di sini teman kita Ajas berpendapat, publik berhak tahu kejujuran dan setiap pejabat yang mengurus negara ini. Nah teman-teman, demikian saja isu panas hari ini, dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI harga mati.